Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan teori organisasi neoklasik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Ardhanta Firmansyah. Nama saya Mauli Diva Arisya Putri. Nama saya Syafira Audi. Nama saya Ahmed Rajif dan Ibet Mazhar. Nama saya Rizka Lailatul Rohmah Thoyibah. Nama saya Muhammad Arif Rahmawan. Teori organisasi neoklasik. Pengertian teori organisasi neoklasik. Teori ini secara sederhana bisa kita kenal sebagai aliran hubungan manusiawi atau aliran human relation yang menjadikan perilaku manusia dan sifat sosial manusia sebagai pusat perhatian serta menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan yang sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok kerjanya. Teori ini mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Tokoh aliran neoklasik. Teori organisasi neoklasik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, tokoh Elton Mayo Hawthorne Study. Elton Mayo telah melakukan penelitian di Western Electric Company atau di pabriknya antara tahun 1924 dan 1927. Kajian Hawthorne akhirnya diperluas dan dilanjutkan sampai permulaan tahun 1930-an. Penemuannya telah menambah dimensi-dimensi baru dan esensi bagi teori organisasi di dunia dan memperkenalkan gagasan bahwa organisasi adalah suatu sistem terbuka, di mana segmen teknis dan manusiawi saling terikat. Lalu, kajian Hawthorne ini mengantarkan ke zaman humanisme, yaitu organisasi yang dalam melihat rancangan organisasi para manajer, yang dimana selalu mempertimbangkan akibat terhadap kelompok kerja, sikap pegawai, dan hubungan antara manajemen dengan pegawai. Dapat disimpulkan bahwa norma kelompok sosial dalam organisasi merupakan kunci penentu dalam perilaku kerja seseorang. Tokoh yang kedua adalah Hugo Münsterberg atau biasa disebut dengan Bapak Psikologi Industri. Hugo Münsterberg adalah seorang psikolog asal Jerman, Amerika. Beliau merupakan salah satu pelopor dalam psikologi terapan yang memperluas penelitian dan teorinya ke pengaturan industri atau organisasi, hukum, medis, klinik, pendidikan, dan bisnis. Beliau lahir di Danzig, Jerman, atau biasa disebut dengan sekarang Polandia pada tanggal 1 Juni 1863 dan meninggal pada 6 Desember 1916. Pada tahun 1909, makalah berjudul Psikologi dan Pasar bahwa psikologi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Penelitiannya kemudian dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency pada tahun 1913. Dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan, Hugo Münsterberg menekankan pada sisi psikologis manusia untuk mencapai suatu hasil maksimal dalam menuntut sistem manajemen. Karena menurut beliau, psikologis membawa dampak baik dalam diri karyawan. Sebagai pencetus psikologi industri, Hugo terkenal dengan sebutan sebagai Bapak Psikologi Industri. Beliau mengungkapkan untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penemuan best possible person, yang kedua penciptaan best possible work, yang ketiga menggunakan best possible effect. Teori manajemen Hugo Münsterberg atau aliran perilaku memberikan kontribusi dalam menerapkan sarana psikologi untuk membantu mencapai sebuah tujuan produktivitas yang dicari oleh teori manajemen lainnya. Hubungan manusiawi atau neoklasik terdapat 2 poin, yakni teori ini lahir karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Yang kedua, teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologis. Selanjutnya, menurut tokoh Maslow, yaitu tentang teori hierarki kebutuhan, menurutnya seseorang berperilaku tertentu karena didorong oleh berbagai kebutuhan yang harus dipenuhinya.
Maslow menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 5 macam yang tersusun dalam suatu hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, contohnya sandang pangan. Yang kedua yaitu kebutuhan pengembangan diri, contohnya kayak berkarya. Terus yang ketiga itu kayak kebutuhan akan keamanan. Dan juga yang keempat kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang terakhir itu kebutuhan sosial. Selanjutnya, Herzberg atau pencetus teori motivasi dua faktor dinamakan teori dua faktor karena dalam teori ini dikembangkan dua faktor motivasi bagi para karyawan. Faktornya yaitu yang pertama, dissatisfiers, faktor ketidakpuasan. Kedua, satisfier faktor, faktor kepuasan. Kedua faktor tersebut juga dinamakan faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik atau faktor yang membuat karyawan merasa tidak puas meliputi gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, status, kebijaksanaan perusahaan, mutu dari teknik pengawasan, interaksi antar sesama karyawan, interaksi antar atasan dan bawahan. Kedua, faktor intrinsik atau faktor yang membuat karyawan merasa puas meliputi pengakuan, tanggung jawab, prestasi, pekerjaan itu sendiri, adanya kemungkinan untuk berkembang dan kemajuan. Selanjutnya ada Chester Bernard atau sistem kerjasama, yaitu mempersatukan pandangan Taylor, Fayol, dan Weber sebagai hasil kajian Hawthorne, membawa kita pada kesimpulan bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama. Kemudian, Bernard menekankan bahwa teori organisasi sebagai sistem sosial. Organisasi tersebut terdiri dari tugas-tugas yang harus dipertahankan pada suatu tingkat keseimbangan. Chester Bernard merupakan pencetus organisasi sebagai sistem sosial. Ialah yang pertama kali memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem. Ia menekankan agar organisasi dan individu dapat berhasil, maka harus mengembangkan sebuah hubungan relasi atau kerjasama. Kemudian ia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya organisasi informal di samping organisasi yang formal. Selanjutnya, Douglas MC Crocker, teori X dan Y. Dari Douglas MC Crocker menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi, di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif merupakan penggadaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan lari dari tanggung jawab dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Menurut teori X, beranggapan bahwa 1. Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. 2. Karena tidak menyukai pekerjaan malas, maka manusia itu harus dipaksa. 3. Pada umumnya manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab. Teori Y merupakan kebalikan dari teori X. 1. Manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. 2. Manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi. 3. Rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan menguasai tanggung jawab. Sekian presentasi kami dari organisasi neoklasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.